Partij atau Partai Hindia merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai yaitu EFE Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini lahir dari rasa ketidakpuasan, khususnya Douwe Dekker melihat adanya diskriminasi sosial dari kaum Indonesia dan kaum Bumiputra di mana mereka dipandang rendah oleh Belanda Totok. Dekker meyakini bahwa mereka dapat merubah nasib mereka jika kedua golongan ini bersatu dan mendorong ideologi nasionalisme Hindia yang menjadikan India sebagai rumah nasional untuk semua orang yang meyakini adanya tanah air tersebut sesuai dengan semboyan Indi untuk India. Nah, sejalan dengan itu, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat ia mengkritik habis-habisan atau mengkritik aktif feodalisme Jawa dan kewenang-wenangan pemerintah melalui tulisan-tulisan yang telah mereka buat. Nah, melanjutkan kisah yang tadi, partai ini didirikan pada setelah pidato provokatif dari Douwe Dekker di hadapan Indischbund. Nah, pemicunya pembentukan Panitia 7. Hanya dalam waktu 4 bulan setelah berdirinya, Indischbund berhasil menarik sekitar 7.000 anggota dari berbagai ras dan kelompok. Nah, hal ini menunjukkan besarnya antusiasme. Tujuan utama dari partai ini adalah menyerap cita-cita nasional Hindia, memberantas kesombongan sosial, dan memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Namun, perjuangan mereka untuk mendapatkan legalitas hukum segera menemui hambatan. Ketika para pemimpin partai mengajukan permohonan status badan hukum, Gubernur Jenderal Inderkop menolak secara resmi dengan alasan tujuan partai ini dianggap berbahaya dan melanggar pasal 111 Regeerings dan Reglement. Akibat penolakan tersebut, Indischbund diputuskan untuk dibubarkan pada 31 Maret 1913. Namun demikian, dari semangat perjuangan mereka tidak padam dari situ. Mereka, tiga serangkaian ini tetap melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda melalui surat kabar mereka, terutama saat Belanda berencana akan perayaan 100 tahun kemerdekaan mereka di Hindia Belanda dengan memungut biaya dari rakyat-rakyat mereka. Aksi-aksi ini termasuk pembentukan Bumiputra dan penerbitan tulisan pedas seperti As ik eens Nederlander was karya Suwardi Suryaningrat. Karena dianggap membahayakan, ketiganya ini kemudian dijatuhkan hukuman pengasingan ke Belanda pada Agustus 1913 yang secara definitif mengakhiri peran Indischbund. Setelah masa pengasingan, Douwe Dekker dan Suwardi beralih ke bidang pendidikan dengan mendirikan Sarjana Institut dan Taman Siswa, sedangkan Cipto Mangunkusumo tetap bergerak di bidang politik. Meskipun dibubarkan, gagasan Indischbund tidak pernah mati. Ide-ide tentang kesatuan bangsa, pendidikan rakyat, dan kemerdekaan terus diwariskan. Ki Hajar Dewantara setelah kembali ke tanah air mendirikan Taman Siswa, lembaga pendidikan nasional yang membentuk karakter bangsa. Cipto Mangunkusumo menjadi guru dan pembina bagi generasi muda penggerakan nasional. Ernest Douwe Dekker sebagai tokoh keturunan Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan adalah milik semua anak bangsa, bukan hanya kaum pribumi. Sekian penjelasan dari kami tentang Indischbund. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk di like ya.